Perjalanan hari ini kita mulai dari stasiun kecil Takatamaiki menuju Uzen Chitose. Lalu dari Uzen Chitose kita akan menuju ke Yamadera. Sesampainya di stasiun Uzen Chitose, aku berhenti sejenak dan melihat begitu indahnya pemandangan di sini. Setelah kurang lebih 5 menit menunggu transit, kereta menuju Yamadera akhirnya tiba. Dan kali ini kita bisa melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Yamadera. Dari Uzen Chitose kita menuju ke Yamadera dan kurang lebih memakan waktu hanya sekitar 8 menit. Perjalanan singkat namun sangat begitu menyejukkan mata karena pemandangannya yang indah. Sesampainya di Yamadera, pandangan langsung berubah. Sejenak terpikirkan adalah tempat ini bukan hanya sekedar destinasi biasa, melainkan tempat untuk menenangkan pikiran. Setelah Yamadera itu apa? Setelah Yamadera Terus ini kayak gini teman-teman tempatnya nih. Oh, masih mau nyari penghangat ah? Kita ditemenin bibi kita teman-teman ya. Ada penghangat gak ya? Taiwan Saiki. Ini view belakang. Dan di sini ada tempat terbengkalai teman-teman. Nggak tahu ini tempat apa ya. Ini kayaknya rumah orang gitu. Nah, jadi kita itu di Yamadera. Jadi itu stasiunnya kan. Di situ stasiunnya, kita turun di situ. Tadi kan jalan sini. Nah, kalau dari apa? Waktu sebelumnya itu kita naiknya dari sana tuh puncaknya. Tapi kita dari sini di bawah. Dari ke atas. Dan ini tuh dingin banget, beneran nggak bohong. Nih. Nah. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Dan di hari raya ini Biro Jepang akan ajak-ajak teman-teman sekalian buat jalan-jalan ke Yamadera, melihat keindahan Yamagata, Yamadera. Tapi hari ini ya teman-teman ya, di luar prediksi ternyata. Ngelihat ramalan cuaca tuh kemarin tuh hangat harusnya ya. Dan ternyata hari itu dingin banget sampai turun salju dikit. Dingin banget dan ini rambutku berantakan karena anginnya kencang banget teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalnya audionya gerusuk-gerusuk, nanti kita bakal edit lagi, kita tambahin sound atau kita benerin. Lu lihat. Nah itu. Jadi mohon maaf ya, mohon dimaklumi ya teman-teman karena hari ini tuh benar-benar audionya anginnya kencang banget. Nah, jadi kita jalan-jalan ke Yamadera dan kalau di video sebelumnya itu aku udah pernah ke Yamadera, cuman karena minimnya persiapan dan juga nggak persiapan lah ya waktu itu. Jadi cuman videonya tuh sekedar ngevlog ngevlog biasa aja gitu kan. Dan hari ini kita mau ke Yamadera dan juga bakal berbagi informasi tentang Yamadera. Kita lewat jalan yang berbeda teman-teman ya, dan wah ini langsung disambut sama apa nih?
Walah dalah. Bagus banget. Ada air. Aku kan dari air dari apa gitu kan. Tahu nggak air apa ini? Ada selangnya ternyata. Tapi bagus banget ya untuk apa? Kayak ditaburi gula-gula, gunung-gunungnya tuh kayak saljunya tipis-tipis banget. Nah, jadi kita udah di Yamadera ya teman-teman ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu Yamadera itu di mana, Yamadera itu tepatnya di Yamagata. Dan kalau kalian search di Google atau di Google Maps itu ketik aja Yamadera Yamagata itu langsung keluar kok tempatnya. Langsung muncul di sini gitu. Dan sebenarnya nama lain dari Yamadera itu namanya tuh kalau nggak salah tuh Risakuji Temple ya. Itu kayak sebuah kuil apa ya? Kuil Buddha teman-teman ya. Yang sudah ada sejak 860 tahun yang lalu. Ini aku dapat informasinya dari internet ya, dari websitenya Yamadera asli. Ini jadi kayak gini nih. Itu kuil-kuilnya tuh berdiri di sebuah gunung sampai ke atas sana teman-teman. Dan sebenarnya ini tempat makan ya teman-teman. Ini kemarin-kemarin tuh tempat makan dan hari ini tuh tutup. Itu tutup juga. Kemarin enggak, hari ini kayaknya udah tutup, dari belakangan ini tutup semua kayaknya. Tuh. Ditutup. Kemarin tempat makan semua ya teman-teman. Jadi buat ngangkat-ngangkatin diri di situ itu bisa. Dan terakhir kita tuh ke sini tuh waktu musim panas ya. Ini ada patungnya Matsubaso ya teman-teman yang ini. Jadi itu patung-patung penyair yang terkenal di Risaku Temple nih teman-teman ya. Dia tuh kalau menurut yang di internet tuh dia tuh penyair yang terkenal di Jepang gitu lah pokoknya. Terus dia tuh datang ke Yamadera dan nulis puisi tentang tempat ini gitu kan. Kamu ngapain? Aku mau ambil yang Igata sama Bigata. Loh, Bigata ini ya? Jangan videoin, aku mau ambil. Ya ini divideoin. Ini tuh untuk apa? Ini video ini ya? Aku mau ambil. Udah video kan? Dari tadi ada video deh, kamu ngomong tak video ada video. Bigata. Ya. Siapa? Itu ini ya. Bigata. Ya. Itu pernik-pernik ya? Pernik-pernik toh. Iya. Ini ada gacha juga di sini. Ini ada gacha juga teman-teman ya. Dan ini lumayan, aduh, ini lumayan ramai ya. Tuh. Ini lumayan ramai teman-teman ya di sini ya. Kayaknya kita nggak muncak ke atas karena dingin banget. Ini nggak bohong. Ini sampai merah. Terus juga pasti capek karena oksigennya, udaranya tipis di atas teman-teman. Jadi kita mau review yang di bawah-bawah. Ntar kawan-kawan kita ke atas lah yang bendera gitu. Aku kalau ngeliat-ngeliat kayak gini tuh keinget yang di game Silent Hill, kalau kalian tahu. Happy New Year from
black coffee. Ini ada tulisan mana itu? Tempat ini terlihat sederhana, tapi menyimpan banyak cerita. Patung Jisoo menjadi simbol perlindungan dan doa. Kain merah yang terpasang bukan sekedar hiasan, tapi bentuk kasih sayang dari mereka yang datang dan berharap. Di depannya ada banyak panah kecil, biasanya ditaruh sebagai bentuk doa atau kenangan. Jadi bukan sekedar benda, tapi punya makna tersendiri. Dan di sini ada bangunan utama di Yamadera, tempat orang datang dan berdoa di tengah suasana yang tenang dan penuh makna. Tampak sudah berusia tapi masih berdiri sampai sekarang dan banyak orang berdoa di sini. Dan ini view dari atas. Wah, cantik banget ya. Jadi di vlog hari ini tuh beda dari vlog biasanya teman-teman. Kalau biasanya tuh aku nge-vlognya sambil ngobrol-ngobrol, sambil apa-apa. Sekarang kita vlognya fokus sama view aja biar teman-teman tuh bisa ngeliatin gitu. Jadi teman-teman juga nih kalau misalnya mau tahu nih apa, soalnya nih anginnya kenceng banget, terus aku nggak bawa mic gitu kan, takutnya nanti aku udah jelasin panjang lebar ternyata suaranya pecah-pecah gitu ketabrakan sama angin gitu kan. Nih kalian kalau mau baca tinggal screenshot aja ya. Tuh. Nah buat yang teman-teman pengen lihat sekitar Yamadera tuh, kan ini kan Yamadera di gunung kan ya, dan Yamadera itu sekelilingnya tuh adalah gunung-gunung teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ke depan sana itu gunung-gunung semua di depan sana tuh ya, yang menyelilingi gitu loh pokoknya. Dan Yamadera juga tempatnya tuh juga di gunung gitu kan. Yang bikin unik di Yamadera ini sendiri tuh kalau mau sampai naik ke atas itu ya, itu total ada 1000 anak tangga yang harus dilewati dan melewati hutan-hutan di dalam bukit lereng ini teman-teman ya. Dan kalau naik ke atas sana itu tuh nggak cuman nggak cuman naik tangga biasa, dianggap itu tuh kayak spiritual lah, bagian dari pengalaman spiritual gitu kan, bukan sekedar wisata. Nah, kemudian informasi juga kayak gitu. Dan di sini kalau kalian tuh nggak tahu apa-apa tentang Yamadera, itu bakal banyak barcode yang ngasih informasi tentang Yamadera. Terus Yamadera juga
Terus yang Madura ini tuh bukan cuman untuk spiritual, melainkan juga kayak tuh, mau lihat loncengnya dibunyiin nggak? Itu tuh biaya satu orang tuh 500 yen atau 50.000 ya teman-teman ya. Dan ini tuh mapnya yang Madura. Nih. Jadi ini mungkin mana ntar. Dan ini kita di sini ya. Di sini kita harus di bawah. Tuh anginnya. Kita tuh masih di bawah, sedangkan berjalan ke atas tuh masih banyak banget yang bisa dijelajahi. Tapi cuacanya nggak mendukung teman-teman, ini dingin banget. Di bawah aja dingin banget. Terus ini ada 1000 anak tangga yang kita harus lewatin. Jadi ini tempat pertama gerbang, dan ini temple gate-nya. Terus yang paling terkenal itu adalah di Gunung Godaido. Di situ ya, Godaido. Itu tempat spot foto dan bisa ngeliat view pemandangan. Terus juga Okunion itu juga terkenal. Pokoknya kalau kita tahu sampai puncaknya itu Godaido. Terus sampai puncaknya itu bisa ngeliat view desa-desa di bawahnya tuh semuanya. Buat teman-teman yang pengen lihat view-nya tuh ada aku yang ke Yamadera. Tapi nggak tahu ya, kalau aku sendirian tuh sebenarnya bisa naik ke atas teman-teman ya. Kayak naik anak tangga tuh tinggi sampai ke atas tuh nggak masalah. Cuman karena ini dingin banget, terus juga bebek kita tuh lagi halangan, jadinya nggak enak kan. Jadi ya kita mau keliling-keliling yang di bawah dulu teman-teman gitu. Nanti daripada dipaksain, nanti kalau ada apa-apa kan repot, kasihan gitu kan. Dan dia jauh-jauh dari Tokyo teman-teman buat lebaran di sini. Itu bagian keluarga dari saya ya teman-teman ya. Emang tuh tadi yang mau lihat dari atas tuh kelihatan nggak? Nah sampai puncak itu tuh, ke situ tuh 1000 anak tangga. Dan ini turunnya aja udah meler dari tadi teman-teman ya. Jadi kita next time aja kita bakal explore ke atas, kan ini kan banyak banget tuh destinasi-destinasi kan, gak cuma itu doang. Nah nanti next time kita bakal explore ke atas bukit-bukit ini ya. Dan kalau setuju komen aja teman-teman ya, nanti kita explore lebih banyak lagi. Sekarang kita udah selesai di atas, kita mau nyobain. Ini buka kan tokonya ya, yang mengatakan beef soba. Ini tuh yang mana? Ayo, ini tuh yang iya. Ini aja. Memang katanya sopa kan ada kanjinya. Yang kok ini itu Ini kan nggak ada ya. Ini loh. Ini loh. ini tuh ngomong sama itu apa? Terus ini apa? Tambahin cabai. Kaldunya gimana? Enak banget. Oh ya. Oh isi soda ya.
Kita dapat ocha gratis. Terus ada ini namanya apa tadi? Niko soba. Niko soba Yamagata no Niko soba. Ini Q ya teman-teman ya. Ini sapi. Jadi nggak ada daging, B2-nya aman. Terus ini kita dapat ocha gratis sama ini sayur-sayuran. Itadakimasu. Tanganku kaku. Punyaku minyak lebih banyak kan? Sama aja Pak. Kayak punyamu cepet banget habisnya. Kamu harusnya tadi kayaknya belum ngetep deh. Yang di mana? Yang di atas. Yang sebelumnya. Aku udah kan kak aku tadi Tiga biji nggak sih? masih ini juga nggak apa-apa. Bukan tapi aku Iya, gampang banget sebenarnya. Di bawah Yamadera, semuanya tampak lebih jelas dan terasa lebih pelan. Bangunan tua berdiri diam, sementara sungai terus mengalir tanpa henti. Angin berhembus cukup kencang hari ini membawa suara dedaunan dan udara dingin yang terasa sampai ke dalam. Di tengah semua itu, tidak perlu banyak yang perlu dikatakan, karena suasananya sendiri sudah cukup untuk kita rasakan. Ini namanya tamakonyaku, makanan khas Yamagata yang wajib dibeli ketika singgah atau mampir ke Yamadera. Bentuknya bulat, teksturnya kenyal, dan rasanya gurih. Simple dan juga mudah untuk dimakan. Kamu kenapa sih? Hah? Pegang dulu. Kamu kenapa?
kamu nggak bagus backgroundnya. Ini loh. Aduh, kameraku. Ayo nggak screenshot. Mana screenshotan? Screenshot, cekrek. Mencoba satu gigitan untuk pertama kalinya dan itu kenyal dan mudah dimakan. Tapi untuk orang yang tidak suka wasabi, saya sarankan untuk tidak menggunakan krim kuning yang diberikan. Itu ada taman loh. Kita lagi ada di Kajo Castle Park ya teman-teman ya, atau Kajo Koeng. Dan ini nih termasuk situs bersejarah di Yamagata. Karena apa? Karena dulunya ini tuh kastil ya teman-teman, dari di Yamagata. Dan sekarang kita masuk ke areanya. Dan ini tuh gratis teman-teman. Jadi siapapun boleh masuk ke sini. Dan ini semua itu pohon sakura kebanyakan. Di situ ada sekitar 1.500 kurang lebih ya pohon sakura yang ada di sini. Jadi kalau kalian nyari yang namanya Yamagata Park atau Kajo Koeng itu pasti yang muncul di gambarnya itu sakura. Karena emang ini bagus banget pas sakura teman-teman. Ini pasti semuanya pink. Karena tahun lalu aku ke sini gitu kan. Tapi aku nggak bikin video. Kalau kalian mau pas sakura kita ke sini, komen di bawah ya teman-teman ya. Nanti pas sakura kita bakal bikin video di sini dan bakal rame banget. Sekarang kita lagi ada di area pinggiran tamannya teman-teman. Jadi belum masuk kastilnya ya. Karena kastilnya tuh ada di ujung sana teman-teman ya. Dan ini kita ada di pinggiran sini. Sini. Kita ada di sini. Hitsuchisaru Yagura. Ini tuh menara penjaga kastil ya teman-teman ya. Hitsuchisaru itu maksudnya tuh arah barat daya ya teman-teman ya. Dan Yagura itu nama kastilnya, nama menaranya ya. Terus ini dijelasin katanya ini ada menara kastil Yagura yang berdiri pada zaman Edo 1603 sampai 1868. Jadi tuh ini menara kastil dari zaman Edo ya teman-teman ya. Wah, ini ada bangunan bergaya Eropa ya teman-teman ya. Keren banget. Cuman kalau vibesnya apa? Kalau malam hari ini agak serem ya. Cuman ini bangunan gara-gara kayak barat ya teman-teman ya. Terus juga depannya juga asri banget, taman-taman bunga. Wah, keren banget. Nanti aku tambahin penjelasannya di teks ya, biar kalian juga tahu. Soalnya kalau aku ngomong tuh agak belibet, jadi biar paham. Ini taman bunga-bunga di depan bangunnya tadi teman-teman, dan itu bangunannya kalau lihat di sini. Cantik banget ya. Mana backgroundnya apa? Sunset lagi. Tangganya agak curam ya. Ini manjat. Hati-hati. Bisa nggak? Iji-piji, lemon squeezy. Ya. Kayak Prabu Mulih. Hah? Ini Yamagata ya teman-teman ya. Vibes Yamagata tuh kayak gini. Wah. Tahun lalu aku kesini bareng 3 orang teman, Mas Nur, Mas Septian, sama Mas Kevin. Itu aku belum bikin YouTube soalnya.
Kalau aku bikin YouTube kayaknya aku waktu itu bikin video juga. Tahun lalu itu kan belum udah. Bulan 4 belum. Aku tahun lalu bulan 6. Pas musim sakura ngerumpuk semua. Nah, waktu itu aku foto di depan situ sama teman. Masih itu. Foto situ. Dan banyak yang camping juga di sini teman-teman. Dan kita datang pas lagi nggak ada apa-apa ya, jadi nggak ada orang. Jangan heran nggak ada orang. Nah, tampak bangunannya. Kalian kalau mau nyari tahu atau nyari tempatnya di map bisa cari aja Kajo Park. Nanti aku tulisin deh di ininya detail alamatnya. Wah, ini batunya terjal banget ya. Ini tangganya terjal banget. Hati-hati. Hati-hati loh, ini terjal banget soalnya. Iku yuk. Yes. 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 Ichi, ni, sang, si, go. Yosha. Nah, ini tampak depannya kayak gini nih. Ini prajurit lagi perang bawa kuda ya teman-teman ya, karena lihat sendiri gayanya. Zaman-zaman kekaisaran. Ada katana juga di tangannya tuh. Di tangannya tuh. Keren banget. Kucing. Ada kucing di sini. Kucing penjaga kah? Kamu mau foto nggak? Tuh. Ada spot fotonya tuh. Nggak ada. Taruh apa di sini? Kamera stand tuh tulisannya. Oh, kamera. HP bukan kamera. Ih, kucingnya kawaii. Kucingnya lihat. Tuh. Itu nggak makan tuh. Lihat sunsetnya teman-teman. Sunset ini terus fotonya pas mengarah sunset. Ini fotonya mengarah matahari terbenam ya? Wadidaw, keren banget nih. Kita kanan. Kita di sini. Ini kita masuk sini ya. Fix sih kita bakal kasih lagi waktu sakura ya teman-teman ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Soalnya pengen ngasih tahu kalau di sini tuh cantik banget. Kayaknya ini kucing di sini deh. Soalnya tuh ada air minumnya tuh di bawah situ. Alhamdulillah hari ini selesai ya teman-teman ya. Waktu nanti tujuan kita mau full ke Yamadera tadi sampai puncak, kita bakal nelusuri gua-goanya dan juga di atas tadi yang sesuai map. Terus juga nantinya kita bakal kesini pas lagi sakura ya teman-teman ya. Lebih proper dan juga pengambilan videonya insya Allah lebih bagus lagi. Coba pas sakura ya kamu kesininya ya. Pas sakura ya kamu kesini pas bukan musim dingin, bukan pas lagi salju, bukan pas lagi sakura. Pas lebaran. Pas lebaran. Burung-burungnya, burung gagaknya gede-gede banget ya. Burung gagak. Aku kedinginan. Ayo pulang. Ya. Ada lah. Kereta sampai jam 12 ada. Ya. Kita closing dulu ya. Itu enggak, itu pintu keluarnya di situ deket. Ya. Yes. Warimashita. Suryo Kyo. Ada 2 kucingnya. Kata, ya. Suryo. Yo, minasang, akhirnya kita mau selesain hari ini dan juga besok beliau sudah pulang ke Tokyo. Jadi kita pulang dulu ke rumah biar nggak terlalu capek.
Dan sebenarnya hari ini tuh aku mau bikin vlog kayak biasanya, cuman tahu sendiri tadi di Yamadera dan emang lagi hari ini tuh lagi anginnya kenceng banget. Sampai tadi kan pas pulang ke Yamagata itu kereta yang harusnya datang jam 12.55 itu di cancel, di pending sampai jam 3.55 karena angin yang kencang. Jadi aku ngomong tuh ya denger sini lah gitu lah. Jadi daripada nanti aku udah ngomong panjang lebar tapi pas cek mic atau cek videonya jadi gerusak-gerusuk nggak kedengeran kan, jadi nggak bagus videonya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya di hari lebaran ini. Semoga kita semua bisa ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan dan juga tetap support Miro Jepang. Mohon maaf kalau ada salah kata, pengambilan video yang kurang bagus dan juga beberapa informasi yang mungkin pernah salah. Pokoknya setiap orang pasti ada salah teman-teman. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Di hari kemenangan ini mari kita rayakan bersama. Aku Miro Jepang. Iya, aku Miro Jepang. Jaminasang. Mata nih. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video dari Miro Jepang. Bye bye.